Sudah siap memuji Tuhan hari ini? Siap. Ayo kalau udah siap, coba dulu sebutkan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Wah, hari ini sudah siap memuji Tuhan ya adik-adik sekolah minggu GBI Sumbersari, Sabtu Gembira GBI Sumbersari, bahkan seluruh anak-anak jemaat Tuhan. Hari ini saya percaya bahwa kita udah siap memuji Tuhan. Nah, adik-adik, saat ini sebelum kita mulai memuji Tuhan, biasanya kita harus berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata. Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi setiap kami. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang terus mengalir dalam hidup kami, khususnya anak-anak sekolah minggu GBI Sumbersari, Sabtu Gembira GBI Sumbersari. Hari ini kami sudah siap untuk memuji Tuhan. Kami sudah siap untuk mengangkat hati kami untuk Tuhan. Kami sudah siap untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami. Walaupun kami hanya beribadah online, kami percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kami, di rumah kami, di hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Ayo, sudah siap melompat untuk Tuhan? Ayo Siap. kita memuji Tuhan ya. Nah, adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Semangat! Yuk adik-adik kita nyanyi bersama-sama, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Halo adik-adik, Halo. masih semangat memuji Tuhan? Semangat. Ayo kita angkat pujian, kasih sukacita dengan semangat ya. Kasih sukacita
bertemu kembali kita hari ini ya. Anak-anak sekolah minggu GBI Sumbersari Sabtu Gembira luar biasa. Hari ini ada semangat lagi untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus lebih mengasihi kami. Di mana hari ini kami boleh bersama-sama untuk ibadah kembali di Sekolah Minggu GBI Sumbersari, walaupun Tuhan online, walaupun kami hanya menonton di HP, tetapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami pada saat ini, di hati kami, di langkah kami, di hidup kami, di rumah kami, di keluarga kami, karena Tuhan Yesus mengasihi kami. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan Yesus itu adalah pelita bagi kaki kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Wah, udah siap ya mendengarkan firman Tuhan? Nah, hari ini kami mau bercerita nih. Ada cerita di mana ada penyelamat. Siapa yang sudah dengar? Yaitu ada penyelamat kita yang ajaib, yang kuat, yang hebat. Siapa dia? Yaitu Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, waktu Tuhan Yesus di dunia, dia melakukan berbagai macam pelayanan. Dia melayani murid-muridnya dan dia mengasihi, ya kan? Terus dia juga datang kepada orang-orang di bait suci Allah untuk menyampaikan firman Tuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus tidak hanya begitu saja, tetapi juga dia berpuasa. Berpuasa itu adik-adik bukan hanya 1 hari, bukan hanya 2 hari, bukan hanya 3 hari yang seperti yang dilakukan orang-orang kalau berpuasa. Kak Merin juga sering berpuasa tapi hanya 1 hari, hanya 2 hari, nggak pernah sampai lama sekali. Tapi adik-adik mau tahu, Tuhan Yesus itu berpuasa 40 hari. Ya, berapa? 40 hari, 40 malam. Nah, adik-adik, waktu di Tuhan Yesus sudah berpuasa, nah datanglah si pencobaan itu. Dia datang kepada Tuhan Yesus, dia bilang, dia lihat Tuhan Yesus, dia bicara begini kepada Tuhan Yesus. Dia dicobain oleh iblis itu, Tuhan Yesusnya ya, dicobain sama iblis. Dia berkata begini sama Tuhan Yesus, kalau kamu benar-benar anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Wah, berani ya dia mengatakan begitu ya kepada Tuhan Yesus. Padahal Tuhan itu ya gampang banget dia membuat itu menjadi roti. Ya kan, betul nggak? Dan dia juga gampang melakukan segala sesuatu karena dia adalah Tuhan yang mempunyai semua dunia ini. Ya kan? Si iblis tuh nggak tahu diri ya. Dia cobain Tuhan Yesus. Dia bilang, jadikanlah batu ini menjadi roti. Kalau kamu benar-benar anak Allah. Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus mau nggak kalah dengan iblis? Tidak, adik-adik. Tuhan Yesus tidak kalah dengan iblis. Nah, apa pegangan Tuhan Yesus? Dia bilang apa? Waduh, kamu teh iblis ya. Kamu mencobai saya. Tuhan Yesus bilang begini, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari apa? Firman Tuhan. Nah, adik-adik, luar biasa ya kata-kata Tuhan Yesusnya. Dia bilang apa? Dari setiap firman Tuhan. Ayo, siapa yang tahu kekuatan Tuhan Yesus itu dari mana? Yaitu kekuatannya dia dapat dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kekuatan. Buat Tuhan Yesus bilang begini, manusia bukan hidup dari roti saja atau dari makanan, tapi dari setiap firman Tuhan. Ingat ya adik-adik ya, Tuhan Yesus tidak kalah dengan iblis, tapi Tuhan Yesus menang. Yaitu kenapa Tuhan Yesus menang, dia mendapatkan kekuatan, yaitu karena dia taat kepada firman Tuhan. Dia punya kekuatan dari Tuhan, yaitu melalui firman Tuhan. Nah, adik-adik, pencobaannya bukan hanya sampai di situ, tetapi ada lagi si iblis mencobai lagi Tuhan Yesus. Dibawalah ke bubungan bait Allah ke atas.
Dia bilang lagi kepada Tuhan Yesus, bilang begini, kalau kamu tuh benar-benar anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari bait Allah ini. Nanti ada malaikat Tuhan akan menahan kakimu gitu. Dia iming-imingin Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kalah lagi nggak? Tidak. Karena Tuhan Yesus sudah punya firman Tuhan. Tuhan Yesus bilang apa kepada iblis itu? Hei iblis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Wah, hebat ya. Dia menegur iblis itu karena Tuhan Yesus taat. Karena Tuhan Yesus tahu kekuatannya adalah dari firman Tuhan. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Wah, iblis itu kenapa ya, dia bertanya kenapa ya Tuhan Yesus nggak kalah. Tapi dia nggak tahu kalau Tuhan Yesus punya kekuatan dari firman Tuhan. Nah adik-adik, itu buktinya Tuhan Yesus taat. Yang ketiga, bukan hanya itu lagi. Ya, dalam cerita Matius 4 ayat 1 sampai 11 di situ adalah dikatakan semuanya tentang pencobaan di padang gurun. Lah, di situ semuanya tertulis. Nah, pencobaan yang ketiga apalagi adik-adik? Iblis itu lagi bawa ke gunung yang paling tinggi Tuhan Yesus teh. Terus dia bilang ke Tuhan Yesus, kalau kamu lihat semuanya ini, aku akan memberikan semuanya kepadamu yang ada, yang baik semua di dunia ini, diperlihatkan semuanya kepada Tuhan Yesus. Supaya Tuhan Yesus itu terlena dengan iblis itu. Tapi Tuhan Yesus tidak terlena dengan dia. Disuruh Tuhan Yesus tuh, dia kasih untuk lihat ke atas gunung yang paling tinggi supaya Tuhan Yesus tahu, supaya Tuhan Yesus itu terlena dengan iblis. Tapi Tuhan Yesus tidak terlena karena Tuhan Yesus taat. Apa yang dibilang Tuhan Yesus kepada iblis? Enyahlah iblis. Nah, itu kata-kata terakhir Tuhan Yesus kepada iblis, enyahlah iblis. Karena kenapa? Tuhan Yesus punya kekuatan daripada firman Tuhan. Kekuatan daripada Tuhan yang sudah diberikan Tuhan melalui firman Tuhan itu yang dipegang Tuhan Yesus selama dia ada di dunia. Nah, adik-adik, kalau kita boleh melihat, lalu iblis itu dia meninggalkan Tuhan Yesus. Karena kenapa? Tuhan Yesus tidak kalah dengan iblis. Karena kenapa? Tuhan Yesus taat kepada firman Tuhan. Dia dicobai, dia tidak pernah kalah, dia tidak pernah jatuh karena dia memiliki firman Tuhan yang kuat, yang hebat, yang kokoh, yang bisa membawa Tuhan Yesus lebih kuat. Nah, hari ini adik-adik mau jadi seperti Tuhan Yesus yang mendengarkan, yang hidup di dalam firman Tuhan, yang taat kepada firman Tuhan. Nah, adik-adik harus, anak-anak Tuhan bisa taat kepada firman Tuhan. Harus bisa melakukan firman Tuhan seperti Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah lebih duluan mengajari kita kalau kekuatan dia melawan si iblis, yaitu kekuatannya dapat dari firman Tuhan yang berkata tadi, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan. Nah, adik-adik, puji Tuhan ya, hari ini ingat ada pesan firman Tuhan kepada kita, yaitu manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan. Dan itu kemenangan yang sudah didapatkan oleh Tuhan Yesus. Dan hari ini anak-anak Sekolah Minggu GBI Sumbersari harus juga menang, ya. Melalui apa? Kita harus taat kepada firman Tuhan. Taat seperti apa? Kepada firman Tuhan. Apa kita puasa? Apa seperti Tuhan Yesus? Tidak mungkin dong. Nah, anak-anak Sekolah Minggu GBI Sumbersari, kalau kita mau taat, kita harus melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan seperti apa? Kan Tuhan Yesus ajarin kita mengasihi, ya kan? Apalagi kita berdoa. Apalagi itu kita taat kan, itu diajar firman Tuhan katanya tadi kita harus taat. Nah, kita harus juga berdoa kepada Tuhan Yesus. Harus kita memuji Tuhan. Kita harus mendengarkan firman Tuhan seperti hari ini. Nah, buktinya apa adik-adik? Buktinya kita taat
Karena yang ada di samping kita adalah orang tua kita, yang kita temukan adalah yang kita jumpai setiap hari, teman-teman kita. Maka kita harus mengasihi orang tua, kita harus menyayangi orang tua, kita harus dengar-dengar taat kepada orang tua, melakukan apa yang dikatakan orang tua. Ya, anak-anak sekolah Minggu GB Sumbersari Sabtu Gembira, kami hari ini percaya bahwa ketika mendengarkan firman ini, maka adik-adik sekolah Minggu GBI Sumbersari menjadikan firman Tuhan itu yaitu satu-satunya yang memberikan kita kemenangan, menjadikan firman Tuhan itu kekuatan dalam hidup kita. Karena ada pujian, firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Nah, adik-adik, hari ini lakukanlah firman Tuhan ya, seperti yang dikatakan firman Tuhan hari ini bagi kita. Tapi kita akan tahu bahwa firman Tuhan itu akan memberikan kita terang bagi jalan kita. Di dalam Mazmur 119 ayat 105 berkata begini, firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Wah, hebat sekali ya. Firman Tuhan itu luar biasa, dan biarlah itu boleh menjadi kekuatan bagi kita. Biarlah kita boleh menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan. Kita jadikan firman Tuhan itu terang bagi jalan kita. Kalau kita salah, ditegur firman Tuhan. Ingat, firman Tuhan mengingatkan kita, waduh, jangan salah, jangan salah. Ya, ingat ya. Nah, adik-adik, puji Tuhan, hari ini kita bersyukur diingatkan firman Tuhan melalui pencobaan di padang gurun ya, melalui Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus memakai kekuatannya mengalahkan iblis adalah kekuatannya berasal dari Tuhan melalui firman Tuhan. Dia pegang terus firman Tuhan sehingga dia tidak goyah dan dia tidak kalah. Dia mendapatkan kemenangan. Dan hari ini juga anak-anak sekolah Minggu GB Sumbersari mendapatkan kemenangan, kekuatan dari Tuhan melalui firman Tuhan. Kita akan melakukan firman Tuhan dan kita akan menjadi anak-anak yang berbuah. Ya, saat ini kita akan dengarkan. Kita hafal ayat hafalannya. Ayat hafalannya tadi kami udah sebutin, yaitu dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Semua ya, kelas dari kelas Indria, Pratama, Madya ya. Sekali lagi ya. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Dari Mazmur 119 ayat 105. Alamatnya di situ. Adik-adik jangan lupa hafal ya. Dan hari ini kami akan kasih tugas ya kepada anak-anak semua. Nanti dijawab ya, Tante Maria Lis akan lihat apa itu benar apa enggak ya. Nah, sekarang kami mau tanya, berikan tugas. Berapa kali Tuhan Yesus dicobai oleh iblis? Nanti tulis ya di bawah itu, kasih tahu ke Tante Maria Lis. Dan sebutkan salah satu, itu yang kedua ya, ini yang kedua. Sebutkan salah satu perkataan Tuhan Yesus yang dilontarkan kepada si iblis. Ya, ada dua ya. Nanti Tante Maria Lis akan lihat siapa yang benar ya, dikasih di bawahnya. Sama juga yang Sabtu Gembira ya, nanti dikasih di bawahnya supaya nanti juga akan di absen. Oke, nah hari ini kita bersyukur firman Tuhan. Mari kita pulang dan sebelumnya kita akan berdoa. Kita berdoa, kita bersyukur karena Tuhan kita luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi kami, Tuhan Yesus yang selalu menolong kami hari ini. Kami bersyukur kami boleh ibadah bersama-sama dan kami mengucap syukur Tuhan Yesus mengajari kami bagaimana kami taat kepada firman Tuhan, karena firman Tuhan Yesus itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Dan kami bersyukur karena kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.